ورسوله ومغفرته وإلى ورسولهم وأقرأهم أن الله سبحانه وتعالى واستمروا إلى بركاتهم وصالحهم وبركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa umur, berupa kesempatan sehingga kita bisa hadir sholat subuh berjamaah, bisa hadir mengaji Al-Qur'an, mengkaji tafsir Al-Qur'an. Semoga menjadi keberkahan kita yang kembali pada diri kita, kembali pada keluarga kita, kembali pada saudara-saudara kita, kembali pada tetangga-tetangga kita. Keberkahan itu kembali pada masyarakat kita, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, warka'u, dan rukuklah atau salatlah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk atau beserta orang-orang yang salat. Yang dimaksud rukuklah bersama orang-orang rukuk adalah sallu ma'al musallin, sallu, salatlah ma'al musallin, bersama orang-orang yang salat. Ai Muhammadin wa ashabihi, yang dimaksud adalah salatlah berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini ayat yang simpel, hanya satu baris, hanya 3 bagian, tapi memuat makna yang sangat luar biasa. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Setidaknya dalam ayat ini ada 3 bagian. Bagian pertama, wa aqimus salata, dirikanlah salat. Bagian kedua, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Ada 3 bagian penting yang menjadi unsur penting dalam ayat yang singkat ini, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Artinya apa? Bagian pertama, wa aqimus salata. Perintah pertama adalah wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Salat di sini artinya adalah langkah pertama kita setelah beriman adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Memperbaiki hubungan vertikal kita antara hamba dan antara Tuhannya, ke atas antara hamba dan Tuhannya.
Sedangkan wa'atuz zakata, berikan zakat, adalah perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia melalui zakat. Pembahasan pertama, wa'aqimus sholata, dan dirikanlah sholat sebagai perbaikan hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepenggal ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya hubungan antara seorang manusia dan juga Tuhannya, hubungan antara manusia dan Tuhannya. Kenapa? Karena manusia secara naluri niki diciptakan sebagai makhluk yang di samping sosial juga makhluk yang membutuhkan sandaran spiritual atau membutuhkan sandaran hati. Niku secara naluri manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang membutuhkan sandaran hati, membutuhkan sandaran spiritual. Yang sekiranya manusia tersebut menyandarkan, memasrahkan, tunduk kepada hal atau sesuatu yang lebih besar di mata dia, yang lebih dahsyat, yang lebih kuat dibanding dengan dia. Itulah secara naluri itu, berhubung manusia mempunyai naluri tunduk pada yang lebih besar, mempunyai rasa membutuhkan hal-hal yang lebih hebat daripada dia, maka dari itu tumbuhlah, lahirlah agama-agama, sesembahan-sesembahan, meskipun itu tidak masuk akal. Artinya bahwa ketika manusia tidak tersentuh dengan agama yang benar, agama yang hebat yang dibawa oleh para nabi, para rasul, maka manusia ini yang secara naluri membutuhkan sandaran hati, sandaran spiritual kepada sesuatu yang hebat, akan merabah-rabah, mencari-cari sesuatu hal hebat yang bisa dia jadikan sebagai sandaran hati. Maka dari itu pada zaman dahulu, ketika zaman di mana tidak tersentuh oleh agama, tidak sampai agama, maka para manusia memasrahkan hatinya, menyandarkan hatinya pada sesuatu yang hebat menurut dirinya. Contoh, ada bangsa yang menyembah pohon besar. Itu ada pohon yang sangat besar yang usianya ratusan tahun, oleh manusia ini disembah, disandarkan hatinya kepada pohon yang besar tersebut. Ketika dia mempunyai masalah, ketika dirundung masalah, maka dia mendekatkan diri pada pohon yang besar itu untuk menyandarkan hatinya, untuk menyandarkan spiritualnya. Karena memang manusia membutuhkan hal yang bisa dijadikan sandaran spiritual. Kalau tidak pohon, ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala, patung, dan seluruh sesembahan-sesembahan yang sebetulnya tidak logis. Tapi mereka tetap menyembah karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang membutuhkan sandaran spiritual, yang membutuhkan sandaran hati. Agama datang untuk meluruskan, untuk memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan hati tersebut, kebutuhan sandaran hati tersebut. Akhirnya Islam datang mengajarkan ritual ibadah yang benar, ritual ibadah kepada Tuhan yang benar dengan cara sholat. Maka dari itu sholat itu memperbaiki hubungan hamba dengan Tuhannya. Ketika kita dirundung oleh masalah, maka saat itu juga kita dianjurkan untuk sholat. Maka dari itu kata kanjeng Nabi dalam riwayat, karena Nabi SAW idza hasabahu amrun, ada sebelumnya idza hasabahu amrun badara ila sholat. Ketika kanjeng Nabi dirundung masalah, banyak masalah, banyak pikiran, maka kanjeng Nabi menyandarkan hatinya kepada Allah, kepada Tuhan melalui sholat. Maka dari itu waqimus sholata, dirikanlah sholat, itu adalah sepenggal ayat untuk mengingatkan bahwa pentingnya menyandarkan hati, pentingnya memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan hati, kebutuhan spiritual, yakni menyandarkan diri kepada Tuhan yang sangat kuasa, Tuhan yang sangat perkasa, dan Tuhan yang sangat kuat. Waqimus sholata. Ketika hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya sudah benar, sudah hebat,
sudah disaranai. Maka yang kedua adalah wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Dan zakat ini untuk memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, antara manusia yang kaya, yang mampu secara material, dan juga manusia yang mungkin menengah ke bawah dalam segi ekonomi dan finansial. Maka dari itu, aqimus sholata adalah perintah untuk memperbaiki hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya. Kalau wa'atuz zakata, memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang memang diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan makhluk lain, yang membutuhkan manusia lain. Dan kenapa ayat-ayat banyak sekali menyebutkan wa'atuz zakata, padahal banyak sekali ibadah-ibadah sosial selain zakat. Tapi yang disebutkan oleh Gusti Allah adalah wa'atuz zakata, dan itu diulang-ulangi di banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena zakat ini adalah pokok utama dalam ekonomi Islam. Pokok utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam, ekonomi yang diajarkan oleh Islam sejak 1400 tahun yang lalu adalah ekonomi yang sangat sempurna, yang tidak sebanding dengan teori-teori ekonomi yang ditemukan oleh para manusia biasa. Seperti halnya lawan, kita semua tahu bahwa dua aliran ekonomi ekstrim, yang sangat ekstrim, yang sangat radikal, ada dua. Ada ekonomi kapitalisme dan juga ekonomi komunisme. Katakanlah kalau kapitalisme itu ekonomi ekstrim kanan, maka komunisme ekstrim kiri, dan semuanya tidak imbang. Yang pertama, kalau kita membahas ekonomi kapitalisme, itu juga banyak sekali kelemahan. Kapitalisme dari kata kapital atau dari kata modal, pemilik modal, ekonomi yang menguntungkan pemilik modal. Kalau dalam bahasa Arab, kapitalisme itu ar-ra'sumaliyah. Ra'sumal itu artinya modal, pemilik modal. Kapitalisme ekonomi yang menguntungkan pemilik modal. Kebanyakan pada zaman ini ekonominya menganut kapitalisme yang ditemukan oleh ada ilmuwan ekonom namanya Adam Smith. Kapitalisme ini tidak bisa menjadi solusi ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena bisa menjadi kesenjangan sosial, Mungkin kita bisa membayangkan pemilik modal, pemilik pabrik, pemilik alat-alat, para investor, pemilik tanah, pemilik bangunan, pemilik alat produksi. Ini memiliki nisbah laba yang sangat jauh lebih besar dibanding orang yang bekerja di pabrik itu. Katakanlah yang kerja di rumah makan mungkin gajinya 2 juta per bulan, katakanlah 2 juta per bulan atau per hari sekitar 70.000. Padahal omset atau profit laba yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut sehari bisa jutaan atau bahkan belasan juta. Itu rumah makan. Pemilik modal, pemilik tanah, pemilik rumah makan tersebut, pemilik alat-alat masak, pemilik investasi tersebut itu memiliki laba yang jauh lebih besar. Sehari profitnya atau omsetnya bisa belasan juta, sedangkan karyawannya hanya diberi 50.000. Ketika di total 1 bulan, maka karyawannya hanya dapat 2 juta, tapi pemilik modalnya, pemilik bisnisnya bisa mendapatkan profit bersih, laba bersih ratusan juta rupiah, dan itu menimbulkan kesenjangan sosial menurut ekstrem kiri. Maka dari itu, ketika melihat sistem ekonomi kapitalisme ini, merasa ternyata dengan sistem kapitalisme ada kesenjangan sosial antara orang kaya semakin kaya, pemilik modal semakin kaya dengan hasil profit bersih ratusan juta per bulan, karyawannya hanya mendapatkan 2 juta per bulan, itu pun entah itu cukup atau tidak dalam kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Akhirnya para ekonom seperti Karl Marx itu mendirikan atau mempunyai pikiran ekstrim kiri untuk melawan kapitalisme, yakni ekonomi komunisme. Komunisme dari kata komunis
kalau dari bahasa Arab namanya asyuyu'i, artinya merata. Ekonomi ini mazhabnya atau alirannya adalah ekonomi merata. Artinya manusia itu sama, artinya mereka sama-sama punya hak. Jadi sumber daya itu tidak bisa dimiliki secara pribadi, modal itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Semuanya rata sama. Kalau memang miskin mendapatkan uang sekian juta, 10 juta, maka orang kaya pun juga mendapatkan 10 juta ataupun tidak jauh dari itu. Jadi sistemnya merata. Kalau kasarannya komunisme itu anti dari kepemilikan pribadi. Anti dari kepemilikan pribadi. Kepemilikan adalah milik sosial. Kepemilikan adalah pemilik masyarakat. Ada tanah, ini tanah milik masyarakat, tidak bisa dimiliki pribadi. Ada toko atau pabrik besar, ini pemiliknya masyarakat, bukan miliknya pribadi. Akhirnya masyarakat rendah mendapatkan hasil yang sama dengan masyarakat yang kastanya lebih tinggi. Dan ini juga ekstrim kiri. Artinya ini juga tidak bisa dijadikan solusi. Akhirnya orang-orang yang hebat dalam bidang investasi, dalam bidang bisnis, modalnya banyak, orang-orang hebat, orang-orang pintar, akhirnya malas kerja, akhirnya malas berinovasi, akhirnya malas memajukan pabrik, memasukkan perusahaannya. Kenapa? Karena toh hasilnya sama saja dengan para orang-orang karyawannya, para karyawan yang malas, para karyawan yang tidak punya keahlian bisnis, yang hanya kerja santai-santai saja, kerja fisik saja, kerja tenaga saja, sedangkan para pemikir, pemilik modal, orang-orang hebat di atas saja gajinya sama dengan karyawan biasa. Akhirnya itu memiliki timbul kesenjangan, artinya orang tidak mau untuk tidak semangat untuk berinovasi, tidak semangat untuk mengembangkan bisnisnya, toh sama hasilnya juga sama-sama didapatkan dengan nilai yang setara. Akhirnya ekonomi kapitalisme itu yang ekstrim kanan itu menjadi lawan dari komunisme, dan juga sebaliknya, komunisme juga menjadi lawan dari kapitalisme. Inti dari dua ekonomi ini, ideologi ekonomi, kalau komunisme gampangannya tidak bisa memiliki harta pribadi, karena tidak ada kepemilikan pribadi. Tapi kalau kapitalisme memiliki kepemilikan pribadi dan tanpa batas. Jadi miskin ya miskin, kaya semakin kaya. Pemilik modal, pemilik investasi yang bisa menghasilkan ratusan juta per bulan, sedangkan karyawan gajinya segitu-gitu saja. Sedangkan komunis tidak bisa memiliki kepemilikan pribadi, yang artinya hartanya sama setara dengan kaum katakanlah menengah ke bawah dan juga kasta yang tertinggi. Dan itu dua kutub ekonomi yang saling bertabrakan. Sedangkan konsep zakat adalah konsep utama atau salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam. Padahal ekonomi Islam ini diajarkan 1400 tahun yang lalu, itu mengajarkan sistem ekonomi yang sangat ideal sekali di antara kapitalisme dan di antara komunisme. Jika komunisme dan kapitalisme lahir sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu, tapi Islam ini sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Islam itu juga imbang ke arah kapitalisme. Artinya Islam juga mengakui kepemilikan pribadi. Islam itu mengakui kepemilikan pribadi. Ini rumahnya si fulan, ini pabriknya si fulan, ini perusahaannya si fulan, ini kantornya si fulan. Tapi ekonomi Islam tidak 100% sama dengan kapitalisme. Islam juga punya unsur yang mirip dengan komunisme. Artinya apa? Islam juga punya sistem zakat, yang dimana ada harta, di dalam harta orang kaya itu ada hak milik orang miskin. Saya ulangi, kalau komunisme itu seluruh hak itu milik masyarakat, tidak milik pribadi. Artinya masyarakat juga punya hak yang ada dalam keseluruhan pemilik dalam sistem komunisme itu. Tapi kalau Islam bukan. Kalau Islam itu ada kepemilikan pribadi disahkan oleh Islam, tapi kalau sudah melewati batas tertentu, maka ada hak milik orang miskin 2,5% dalam harta
orang kaya tersebut, dan itu namanya zakat. Artinya apa? Islam itu ada di tengah-tengah antara dua ideologi, komunisme dan juga kapitalisme. Kapitalisme kepemilikan pribadi yang tanpa batas, Islam pun juga mengesahkan kepemilikan pribadi. Islam pun juga mengesahkan bahwa orang miskin punya hak dalam hartanya orang kaya, tapi dibatasi hanya 2,5%. Artinya ketika zakat ini pengelolaannya dioptimalkan, maka ekonomi Islam ini menjadi solusi masyarakat yang sukses, masyarakat yang imbang antara ekonomi kapitalisme dan ekonomi komunisme. Kalau kapitalisme sangat ekstrim sekali, bisa menjadi kesenjangan sosial, begitu pula dengan komunisme akan muncul kesenjangan dalam dunia bisnis. Akhirnya Islam ada di tengah-tengahnya. Kita bayangkan, umpama seorang pembisnis rumah makan setiap bulannya punya profit umpama ratusan juta, 300 juta, ratusan juta. Setiap tahunnya bisa sampai angka 10 miliar, katakanlah 10 miliar. Kalau sistem kapitalisme, ya 10 miliar, ya milik pribadi 10 miliar. Orang kaya tetap memiliki 10 miliar. Itu sistem kapitalisme. Karyawan yang gajinya 2 juta yang mungkin pas-pasan setiap bulannya, ya haknya ya cuma segitu saja. Orang miskin haknya seperti itu saja. Orang kaya, kapitalisme, ya semakin kaya dengan kesuksesan bisnisnya. Tapi kalau umpama 10 miliar ini setiap tahun mengikuti sistem komunisme, maka 10 miliar ini dibagi rata dengan masyarakat yang ada di situ. Akhirnya pemilik modal pun merasa rugi, merasa orang yang hebat dalam bisnis merasa rugi. Aku yang mengembangkan, tapi orang-orang masyarakat menengah ke bawah mendapatkan hasil yang sama dengan saya. Itu juga tidak adil. Tapi Islam itu menjadi solusi di antara dua ekonomi tersebut. Ketika ada pengusaha yang profitnya, yang omsetnya sampai katakanlah 10 miliar dalam setahun, maka Islam mengakui kepemilikan 10 miliar tersebut, tapi dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah. 2,5% dari 10 miliar adalah sekitar 250 juta. Jadi 10 miliar itu 250 jutanya diwajibkan untuk dizakatkan pada kaum menengah ke bawah. Dan bisa dikalikan 2,5%. Ketika omsetnya katakan 100 juta, maka wajib zakat 2,5% atau 2,5 juta. Kalau 1 miliar maka 25 juta. Kalau 10 miliar maka 250 juta. Kalau 100 miliar maka 2,5 miliar itu haknya orang-orang miskin yang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka Islam itu ada di tengah-tengah menjadi solusi antara dua kutub ekstrim dalam bidang ekonomi, yakni ekonomi kapitalisme dan juga komunisme. Dan ekonomi Islam ini bisa menjadi solusi kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Kalau umpama di Indonesia ada pembisnis yang omsetnya sampai 10 miliar, maka yang wajib dikeluarkan orang tersebut, Islam mengakui kepemilikan 10 miliar tersebut tidak mengganggu gugat, tapi dia memiliki kewajiban setiap tahunnya mengeluarkan zakat 250 juta. Andai kan tidak hanya satu pebisnis, ada 1, 2, 3 atau bahkan 5 orang yang omsetnya sekitar 10 miliar, maka ada nilai zakat 250 juta itu hingga 1 M dari 5 orang tersebut. Dan 1 miliar ini bisa dibagikan oleh warga kampung Minden. Artinya bahwa yang perlu digarisbawahi, zakat itu tidak hanya berupa beras, tidak hanya berupa gandum dan sebagainya. Ada istilah zakat mal, ada istilah zakat bisnis, zakat niaga yang wajib dikeluarkan oleh para pembisnis. Andaikan nilai zakat yang ada dalam Minden ini setiap tahunnya 1 miliar, diambil dari pembisnis-pembisnis yang omsetnya 10 miliar dan sebagainya, dan 1 miliar ini bisa dikelola dengan baik. Tidak, 1 miliar ini tidak semerta-merta langsung 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, tidak. Tapi bisa dibagi bentuk sebagai pelatihan, keahlian dan juga fasilitas. Umpama warga Minden yang menengah ke bawah, katakanlah yang miskin, yang hidupnya di strata sosial yang bawah, maka dirangkul, umpama ibu-ibunya dirangkul. Monggo yang mungkin ingin punya bakat penjahit, silakan, mungkin ada 20 ibu-ibu yang bisa dilatih menjadi penjahit dan uangnya diambil dari
zakat tersebut. Setelah bisa menjadi penjahit, maka 1 miliar yang uang zakat itu bisa dibuatkan untuk membeli alat jahit. Andai kan kalau uangnya sisa banyak, maka mungkin bisa dikontrakkan atau dibelikan tempat atau dikontrakkan untuk bisnis jahit tersebut, bisa menjadi 20 orang. Atau mungkin bisa keahlian memasak kue atau keahlian teknik komputer dan sebagainya. Uang-uang pelatihan tersebut dan fasilitas tersebut, kalau memang uang zakatnya masih ada, maka bisa untuk menjadi model pelatihan, bisa menjadi fasilitas kerja, dan juga menjadi tempat kerja tersebut. Maka setiap tahun ketika ada uang yang berputar zakat, insya Allah kalau diurus secara optimal, maka bisa menjadi kesejahteraan masyarakat. Maka itulah pentingnya zakat, dan terus diulang-ulangi oleh Islam, oleh Al-Quran dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu zakat itu babnya sangat luar biasa sekali, sangat luas sekali. Kajian zakat ketika dioptimalkan, orang yang wajib zakat bisa konsisten mengeluarkan zakatnya, karena zakat memang suatu saat akan kalau tidak dikeluarkan, ya memang menjadi tanggung jawab di akhirat nanti, menjadi tuntutan di akhirat nanti, karena 2,5% persentase zakat itu bukan milik dia. Jadi para pembisnis yang omsetnya 10M setiap tahun, ada 250 juta per tahun yang itu bukan milik dia, tapi milik masyarakat luas dalam bentuk zakat. Dan orang-orang atau pimpinan-pimpinan lembaga zakat pun harus bisa mengoptimalkan atau mengelola zakat tersebut hingga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tidak hanya memberikan beras, tidak hanya memberikan uang, tapi harus setidaknya memberikan sesuatu yang bisa menjadi tonggak hidup. Ibarat kalau orang kelaparan dikasih ikan 1 kilo, maka dia hanya bisa makan 1 hari. Tapi ketika dia mengajarkan cara memancing, maka dia akan bisa makan setiap hari dengan hasil mancing itu, dan hidupnya bisa sejahtera. Akhirnya para orang-orang yang lembaga pemegang zakat tersebut harus bisa mengoptimalkan zakat dengan apapun yang sesuai dengan maslahat para penerima zakat tersebut. Itulah ekonomi Islam. Salah satu ekonomi Islam dalam bab zakat. Sebetulnya ekonomi Islam itu pembahasannya sangat luas sekali. Hanya zakat pun itu sangat luar biasa sekali, bisa melawan ekonomi kapitalisme dan ekstrim ekonomi komunisme, dan menjadi solusi di antara keduanya. Begitu pula dengan ekonomi Islam dalam segi perbankan syariah, itu juga salah satu menjadi solusi, karena Islam itu menolak gurur, menolak riba, dan sistem transaksi dalam muamalah pun juga diatur oleh Islam. Karena Islam itu agama yang komplit, yang sempurna, yang detail, yang lengkap. Artinya tidak ada satupun masalah yang ada dalam dunia ini kecuali di sana ada hukum Islam, yang di sana ada Islam yang berbicara tentang hukumnya. Baik itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, bab ibadah, ada bab ibadah, bab sesuci, bab wudu, bab tayamum, bab mandi, bagaimana membersihkan najis, tentang sholat, tentang membaca Al-Quran dan sebagainya diatur oleh Islam. Begitu pula ada bab muamalah, bagaimana sistem jual beli dalam Islam, sistem penyewaan dalam Islam, sistem syariah, sistem investasi, kerjasama. Ada juga bab munakahat tentang pernikahan, hak nikah atau hak suami dan istri, ada hak waris, ada juga bab jinayat, bab kriminal, ada juga bab qadha atau pengadilan dan sebagainya, atau masalah siasat tentang politik. Semuanya Islam telah membahas, karena Islam ini satu-satunya agama yang lengkap, yang sifatnya komprehensif bahasanya, yang sangat lengkap sekali. Tidak ada satupun masalah dalam dunia ini kecuali di situ ada hukum Islam yang berbicara tentang itu, termasuk tentang ekonomi, tentang sosial. Semuanya Islam berbicara tentang itu, dan hukum Islam pasti hukum yang sempurna, yang paling baik, yang menjadi solusi
baik dalam lingkup individu, sosial maupun masyarakat yang lebih luas, bahkan dalam sistem sebuah negara. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Maka yang pertama adalah perbaiki sholatmu, hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Karena di dalam harta kalian itu ada zakat ketika melewati batas tertentu, ada nisabnya. Kalau selama 1 tahun omsetnya melewati katakanlah 100 juta, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Beda dengan omset-omset yang di bawah 50 juta, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi tidak semuanya 2,5% itu diwajibkan pada orang-orang pebisnis atau orang-orang pekerja. Maka dari itu kadang ada yang katakanlah kurang beres. Contohnya katakanlah PNS yang gajinya cuma 3 juta, yang setahunnya cuma, kalau di total setahun cuma 40 juta, nggak nyampe. Ini pun tahu-tahu ada kebijakan wajib zakat 2,5% yang diambil dari gaji per bulannya. Itu harus sebetulnya ada kritikan seperti itu. Kenapa? Karena bisa merugikan pekerja-pekerja yang PNS kan kadang gajinya cuma 3 juta, 2,5 juta sesuai UMR dalam sebagian. Kadang orang-orang tersebut keluarganya banyak dan orang bahkan menengah ke bawah dalam segi ekonomi. Tapi kenapa kok kena kewajiban zakat? Padahal dan itu jelas merugikan orang yang gajinya rendah tersebut. Tapi ternyata kalau saya lihat ternyata ada seperti itu, ternyata ada kewajiban PNS yang meskipun gajinya 3 juta, hidupnya di ambang kemiskinan, keluarganya banyak hanya 3 juta, 1 bulan belum tentu ada sisanya, belum tentu cukup. Itu ternyata diwajibkan zakat yang diambil dari per bulan 2,5%. Itu menurut saya mungkin yang selama saya pelajari itu keliru. Kenapa? Karena zakat itu diwajibkan bagi orang-orang tertentu yang memang memiliki harta lebih, mungkin sekitar di atas 100 juta omsetnya setiap tahun dan sebagainya. Dan itu menjadi solusi dalam ekonomi, bukan untuk memberatkan satu sama lain. 2,5% itu sangat sedikit sekali dibanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh para pembisnis, dan itu menjadi solusi. Berbeda dengan katakanlah agama samping. Ini kadang saya dengar langsung katanya 10% dari hasil kerja masuk untuk atau katakanlah tempat ibadah dan kemaslahatan ibadah di agama samping. Kalau usah menyebutkan nama agama takutnya menjadi cekcok. Jadi niku. Tapi Islam niku bisa menjadi solusi yang wajib hanya 2,5%, dan itu jelas tidak merugikan pembisnis dan menguntungkan orang-orang yang menengah ke bawah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang ketiga adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Berarti ibadah sholat yang hubungan antara hamba dan Tuhannya ini pun juga diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah untuk menyambung silaturahim, menyambung sosial antara sesama manusia. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Lanjutannya adalah wa nazala, dan ayat setelah ini atamuruna an-nasa bil birri wa nazala, ayat ini turun fi ulama'ihim, turun membahas tentang para ilmuwannya kaum Yahudi. Karena kita sebelum membahas ayat ini memang kita sedang membahas tentang Bani Israel dan mayoritas adalah kaum Yahudi. Ayat setelahnya ini turun menghitopi atau berbicara tentang para ilmuwan, para katakanlah pemuka agama Yahudi. Wakanu, dulu mereka itu yaquluna, mereka berkata li aqribaihim, berkata kepada para kerabat-kerabat mereka al-muslimina yang muslim, usbutu, berpegang teguhlah, berkomitmenlah ala dini Muhammadin, atas agama Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, fa innahu haq. Kenapa? Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Jadi memang di lapangan itu
pada zaman Nabi ketika turunnya ayat ini memang terbukti ada sebagian memang para Yahudi, terutama para pemuka agama, mereka paham bahwasanya manusia yang dijanjikan Nabi sempurna yang telah dijanjikan oleh kitab-kitab sebelum Taurat, kitab-kitab sebelum Islam seperti Taurat, Injil dan Zabur, kriterianya sama persis dengan yang ada dalam diri Muhammad. Para pendeta Yahudi, para orang-orang Yahudi yang paham dengan kitab Tauratnya, niku sangat paham sekali bahwa di era itu emang era munculnya Nabi yang telah dijanjikan, Nabi terakhir, manusia sempurna yang menjadi juru selamat seluruh manusia yang ada dalam alam semesta. Ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Maka dari itu para pemuka Yahudi sudah tahu persis kriteria Muhammad, kriteria Nabi terakhir, dan yakin bahwasanya Islam adalah agama yang sangat benar. Akhirnya ada 1-2 pendeta yang punya nurani. Artinya apa? Ketika tahu bahwasanya agama Muhammad ini benar-benar terbukti sebagai Nabi yang telah dijanjikan di Taurat, maka konsekuensinya orang yang membangkang atas Muhammad, maka dia akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat akan menjadi orang kafir yang menentang agama Allah, yang artinya di akhirat nanti akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Pada zaman Nabi Muhammad pun juga para pendeta Yahudi ada 1-2 yang punya nurani. Artinya apa? Ketika orang-orang Yahudi yang paham bahwasanya Muhammad ini adalah Nabi yang dijanjikan dan orang yang membangkang akan mendapatkan siksaan ketika melihat istrinya, ketika melihat anak-anaknya, dia tidak tega. Jadi para pemuka Yahudi kadang melihat anak-anaknya, lihat kerabatnya, ya Allah, seakan anak-anakku kalau umpama dia mengikuti jejakku yang membangkang Islam, yang membangkang Muhammad, yang ujung-ujungnya dia akan rugi di akhirat nanti. Akhirnya mereka dibisiki, dulur-dulur, sebetulnya agama Muhammad ini benar. Agama Muhammad ini persis sesuai dengan yang diceritakan oleh Taurat. Agamanya juga persis, keadaannya juga persis, zamannya juga persis. Dan saya umpama bapaknya sebagai katakanlah pemuka Yahudi, saya ini meyakini bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang benar, agama yang benar. Monggo kalian peganglah agama Muhammad ini, masuklah Islam, berkomitmenlah dengan Islam. Jadi saking gak teganya. Tapi berhubung orang Yahudi yang pemuka Yahudi itu merasa gengsi di mata masyarakat, ketika dia masuk Islam, akhirnya dia melepaskan jabatan kependetaannya, kemukaan agamanya, melepaskan gajinya, akhirnya dia memilih untuk bertahan di agama Yahudi dan memilih membangkang Islam. Tapi ada 1-2 yang tidak tega melihat kerabat-kerabatnya yang jangan sampai mengikuti jejakku. Karena naudzubillah, karena menaluri orang tua seperti itu. Karena orang tua yang naudzubillah, katakanlah orang tua yang pelacur, katakanlah naudzubillah, yang kerjaannya sampai seperti itu, maka secara naluri seorang ibu pun juga tidak mau anaknya mengikuti jejak mereka. Begitu pula dengan para pemuka Yahudi. Dia tahu bahwasanya agama Muhammad ini benar, dia tahu konsekuensinya yang sangat dahsyat sekali, maka dia tidak tega ketika ada keluarganya yang mengikuti jejaknya. Akhirnya dibisiki, usbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Kamu tetap di sini, kalau kamu tetap masuk pegang Islam, pegang erat Islam tersebut, ikuti Muhammad, jangan ikut dengan pendapatku. Itu ada sebagian. Maka setelah ada kejadian ini, ayat Al-Quran pun turun, firman Allah turun yang berbunyi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa, atamuruna, apakah atau bagaimana mungkin kalian memerintahkan an-nasa, para masyarakat, para manusia, bil-birri, dengan kebaikan. Bagaimana mungkin kalian bisa memerintahkan masyarakat, mengajak keluargamu untuk melakukan kebaikan? Yang dimaksud adalah bil imani bi Muhammadin, dengan iman pada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kalian
memerintahkan kepada keluarga kalian, kepada kerabat kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan watansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri melupakan nasib diri kalian sendiri. Aitatrakuna, maksudnya adalah kalian sendiri justru meninggalkan kebaikan tersebut. Kalian sendiri memilih untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Fala ta'murunaha bihi, kalian justru tidak memerintahkan tersebut kepada diri kalian sendiri. Wa antum tatsunal kitab, sedangkan kalian itu sudah membaca kitab yang telah diturunkan pada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya apa? At-Taurat, kitab Taurat. Wa fiha, di dalam Taurat tersebut ada al-wa'idu, ancaman. Dalam kitab Taurat itu ada ancaman ala mukhalafatil qawli al-amala, ancaman atas orang-orang yang perkataannya menyalahi dengan perbuatannya. Artinya apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Bagaimana mungkin kalian, ya opposite, kalian iki memerintahkan kerabatnya, memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan keluarganya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan diri kalian melupakan nasib diri kalian sendiri. Padahal wa antum tatluna kitab, padahal kalian telah membaca isi dalam kitab Taurat. Isinya apa? Isinya tentang ciri-ciri Muhammad, ciri-ciri agama Muhammad, tentang era-era Muhammad, Nabi terakhir, bagaimana respon masyarakat pada Nabi tersebut. Dan juga dalam kitab Taurat juga ada al-wa'idu ala mukhalafatil qaul al-amala. Dalam kitab Taurat pun juga dibahas tentang ancaman orang-orang yang tidak mengikuti Nabi terakhir yang dijanjikan tersebut. Itu termasuk pertanyaan yang mengolok-olok. Bagaimana mungkin, wahai para pemuka Yahudi, kamu tidak tega dengan keluarga kalian ketika membangkang Islam, maka kalian memerintahkan keluarga untuk masuk Islam, sedangkan diri kalian tidak memperhatikan nasib diri kalian sendiri. Padahal kalian justru yang lebih tahu daripada keluarga kalian tentang kitab Taurat, tentang ancaman yang dahsyat, ancaman yang sangat menakutkan pada orang-orang yang membangkang atau menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir yang telah dijanjikan oleh kitab Taurat tersebut. Afala ta'qilun. Nah, maka apakah kalian tidak berpikir su'afi'alikum, berpikir keburukan apa yang telah kalian perbuat? Apakah kalian tidak berpikir konsekuensi dari apa yang telah kalian perbuat? Yakni kalian melupakan nasib diri kalian sendiri dengan tetap memegang agama Yahudi, menolak agama Islam, sedangkan kalian memberi arahan pada keluarga kalian untuk masuk Islam. Itu termasuk menyalahi ucapan atas perbuatannya. Dan ayat ini juga bisa diarahkan pada para ustadz, para penceramah, para pendai yang ketika dia ngomongnya sangat tinggi sekali mengajarkan kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan. Bagaimana mungkin kalian mengajak kepada kalian sedangkan diri kalian tidak melakukan kebaikan itu? Bagaimana mungkin kalian melarang dari kemungkaran sedangkan kalian sendiri melakukan kemungkaran tersebut? Tapi juga tidak bisa dijadikan alasan saya tidak ingin mengajak kepada kebaikan karena saya sendiri belum baik. Itu juga keliru, karena kalau orang mengajak kepada kebaikan, minimal kita mendapatkan manfaat pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Karena dalam hadis ada man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka ketika kebaikan itu dilakukan, maka dia mendapatkan copy paste pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi jatah pahala yang diberikan kepada pelaku kebaikan tersebut. Jadi orang yang mengajak kebaikan itu mendapatkan pahala berkali lipat. Seumpama kalau orang yang menghadiri di pengajian umpama pahalanya katakanlah 1 miliar di sisi Allah, umpama 1 miliar. Kalau dia tidak mengajak siapapun, ya dia mendapatkan 1 miliar. Tapi kalau dia bisa mengajak 1 orang saja, maka dia mendapatkan copy paste kebaikan dari
orang tersebut, maka dia mendapatkan 1 miliar pahala milik pribadi dia, dan juga mendapatkan copy paste 1 miliar dari orang yang telah dia ajak. Andaikan bagaimana kalau umpama 10 orang yang diajak atau 100 orang yang diajak, maka sebanyak itulah pahala yang dikali lipatkan, dikopi pastekan kepada orang yang mengajak tersebut tanpa mengurangi pahala asli, jatah asli orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan dakwah pada zaman sekarang itu sangat gampang sekali dibanding zaman dahulu. Orang umpama punya keahlian desain pamflet, katakanlah hadirilah santunan anak yatim, hadirilah hari Asyura. Orang yang mendesain pamflet tersebut, yang dengan pamflet tersebut, banner tersebut, atau banner yang dipasang di jalanan tersebut dengan kontribusi dia, akhirnya ada 400, katakanlah 400 orang-orang yang hadir di Masjid Baitul Adil ini, maka orang yang membuat pamflet tersebut mendapatkan 400 kali lipat pahala yang didapatkan oleh orang yang datang. Tidak hanya yang menjalankan pamflet, seluruh panitia yang mensukseskan acara tersebut juga mendapatkan copy paste dari kebaikan tersebut. Kenapa? Karena orang yang berkontribusi mengajak kebaikan atau mensukseskan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi jatah pahala pelaku kebaikan tersebut. Kita mendapatkan copy paste-nya. Itulah dalil semangat untuk menyemangati dakwah mengajak kepada kebaikan. Karena dakwah itu kan artinya mengajak kepada kebaikan. Artinya kebaikan itu maknanya luas. Apapun profesinya, kita memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Umpama ada, katakanlah orang-orang di pinggir jalan, katakanlah itu juga punya kewajiban berdakwah dengan arti mengajak kepada kebaikan. Kalau dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka dia juga wajib mengajak teman-temannya untuk sholat. Ketika mengajak sholat dan temannya sholat, maka dia mendapatkan copy paste pahala dari temannya yang sholat tersebut tanpa mengurangi jatah pahala yang dimiliki oleh temannya tersebut. Tapi atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum, maka seorang pendakwah, orang yang melakukan mengajak kebaikan, maka dia juga harus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi juga tidak bisa dijadikan alasan saya belum baik, maka saya tidak mengajak kepada kebaikan. Itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Kita wajib mengajak kepada kebaikan, dan kita pun sebagai manusia yang tidak sempurna, yang kadang-kala melakukan kebaikan dan keburukan, kita juga berkomitmen untuk berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Bagaimana mungkin bisa kalian mengajak, memerintahkan masyarakat untuk melakukan kebaikan, sedangkan diri kalian sendiri justru melupakan nasib kalian sendiri. Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir atau berangan-angan? Berangan-angan apa? Su'afi alikum fatarji'un. Apakah kalian tidak memikirkan konsekuensi yang terjadi dari keburukan perbuatan yang kalian lakukan? Fatarji'una, sehingga kalian akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita perbuat. Wa jumlatun nisyani, susunan kalimat an-nisyan, atau apakah kalian lupa, apakah kalian bagaimana mungkin, kata-kata bagaimana atau apakah, itu kan sebuah pertanyaan. Tapi yang dimaksud pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Apakah kalian memerintahkan sedangkan kalian lupa? Terus dijawab iya, tidak. Bukan pertanyaan yang seperti itu. Ini adalah pertanyaan yang mahallul istifham al-inkari. Nah, pertanyaan yang ingkari, artinya kok bisa-bisanya? Bagaimana mungkin kok bisa kalian memerintahkan kebaikan pada masyarakat sedangkan diri kalian melupakan nasib diri kalian sendiri yang masih tidak melakukan kebaikan tersebut. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Lanjut. Satu ayat lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Jadikanlah sarana pertolongan. Ai utlubul ma'unata,
Carilah pertolongan, carilah bantuan ala umurikum atas perkara-perkara kalian, urusan-urusan kalian, bisabri dengan sabar. Ai al-habsi, menahan nafsi pada jiwa, pada hati, pada diri, bertahan ala ma takrahu atas apa yang tidak kalian sukai. Sabar itu adalah menahan diri, bertahan diri atas apa yang tidak kita sukai. Wassolati, dan sholat. Jadi kalau kita tertimpa masalah, kata Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalat. Ketika kita punya masalah, dirundung masalah, urusan kita ribet, maka caranya adalah dengan dua. Yang pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Afrodaha bizikri, Allah menyebutkan sholat secara spesifik, ta'ziman li sya'niha, karena mengakui bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat besar sekali. Ibadah dalam Islam sangat banyak sekali. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada juga membaca Al-Quran, ada i'tikaf, ada sedekah, banyak sekali. Tapi yang disebutkan oleh Allah adalah sholat. Itu karena sholat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil hadis, di dalam hadis dijelaskan karena Rasulullah SAW bahwa dulu kanjeng Nabi SAW tidak hazabahu amrun, ketika kedatangan sebuah urusan, sebuah masalah, didatangi sebuah masalah, ketika kanjeng Nabi mengalami masalah, banyak masalah, maka badara ila sholati, maka kanjeng Nabi bergegas melakukan sholat, bergegas melakukan sholat. Berarti kalau kita dirundung masalah, ada urusan atau banyak masalah yang pelik, maka yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah dua. Yang pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Sabar itu menahan diri dari apa yang tidak kita sukai, yang tidak disukai oleh nafsu. Kalau dalam sawi dijelaskan sabar itu ada tiga. As-sabru alal musibah, yang pertama sabar atas musibah yang menimpa diri kita, yang menimpa hidup kita. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah, sabar atas musibah. Yang pertama itu seperti yang kita pahami bahwa sabar ketika tertimpa masalah itu sabar. Yang kedua as-sabru ala dawami ta'ah, sabar atas konsisten dalam melakukan ketaatan, konsisten dalam melakukan kebaikan. Ketika kita sudah biasa melakukan hal baik, maka untuk mempertahankan keistiqomahan ini juga membutuhkan sabar. Jadi sabar yang kedua adalah sabar untuk berkomitmen istiqomah selalu memegang kebaikan. Yang ketiga as-sabru 'alal maksiyah, sabar atas kemaksiatan. Kenapa? Karena secara naluri manusia, nafsu manusia itu condongnya kepada kemaksiatan. Contoh mabuk-mabukan, foya-foya, orkesan, dangdutan, atau bahkan naudzubillah wedoan, katakanlah lokalisasi itu pelacur-pelacuran, itu nafsu itu ke arah situ, ke arah maksiat-maksiat. Maka ketika kita menahan diri dari berbuat maksiat, maka itu termasuk adalah kategori sabar yang nomor 3. Dan sabar ini pahalanya sangat besar sekali, dijelaskan dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Maka dari itu orang-orang katakanlah kalau kata Gus-Bah yang sering dibahas, orang yang tidur atau cangkruan malam-malam di depan teras rumah, yang ngopi, itu juga termasuk usaha dia untuk meninggalkan maksiat. Maka orang yang ngopi di teras rumah, cangkruan, maca koran, guyon-guyon, itu juga bisa jadi mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena cangkruan di samping juga bisa silaturahim, dia juga diniati untuk sabar. Ada sabar meninggalkan maksiat. Kenapa? Kalau orang-orang di luar sana bisa jadi malam itu pergi ke tempat pelacuran, alhamdulillah, pergi ke bar, pergi ke diskotik, pergi pacaran, pergi zina, pergi selingkuh, pergi mabuk-mabukan, minum minuman keras. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tersebut, tapi dirinya malam-malam cangkruan, ngopi, ngobrol, guyon-guyon. Maka hal itu bisa bernilai ibadah di sisi Gusti Allah ketika kita menyadari bahwa cangkruan ini, nongkrong ini bisa diniati silaturahim, yang kedua bisa diniati untuk sabar
meninggalkan salah satu sarana untuk sabar meninggalkan maksiat, maka bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ngopi di depan teras. Itulah keluasan Islam. Pernah sering kita bahas bahwa ibadah itu memiliki makna yang sangat luas. Makan, minum, dan tidur itu sebetulnya tidak ibadah, tapi bisa kita ubah menjadi ibadah dengan cara niat. Itu yang sangat penting sekali. Makan, minum, tidur kita tidak sia-sia, kita niatkan untuk kebaikan. Contoh, ya Allah, pulau mangan niki biar kuat beraktivitas. Ya Allah, pulau kuat niki biar bisa sholat. Kan mau nggak mau, saya sholat duhur, saya sholat asar, saya sholat maghrib, sholat isya. Kalau saya tidak makan, ya saya bisa sakit-sakitan. Saya kurang optimal melakukan ibadah. Saya juga punya pekerjaan, dan pekerjaan ini adalah kerja yang halal. Ya Allah, saya niatkan makan ini untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga stabilitas tubuh agar kuat bekerja mencari harta halal untuk menafkahi keluarga. Ya Allah, saya juga ingin ikut ngaji, ikut mencari ilmu. Maka ketika makan sambil merenungi hal-hal tersebut, makan dan minum bahkan tidur ini bisa bernilai ibadah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Washolati, ketika kita sudah sabar, yang kedua adalah dengan sholat. Kenapa? Karena orang kalau dirundung masalah itu biasanya sampai tekanan batin harus dikeluarkan sebenarnya. Salah satu singgarai plong itu adalah sholat, terutama ketika sujud. Para ulama bisa menganjurkan sujud terakhir sebelum salam itu diperpanjang. Itu boleh kita curhat, kita doa, tapi dengan syarat harus berbahasa Arab kalau dilesankan. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, maka dia cukup di hati. Jadi kalau sujud di akhir sebelum salam, terus dipanjang-panjang, gak apa-apa sampai setengah jam, sampai 1 jam, gak apa-apa, diluapkan isi hatinya meskipun tidak terucap, terus cukup direnungkan dalam hatinya, dikeluarkan kepada Gusti Allah, terus sampai nangis-nangis, akhirnya sampai plong isi hatinya, plong, dan mendapatkan ketenangan spiritual, dan Allah pun akan memberikan jalan. Karena posisi hamba yang sangat dekat, paling dekat-dekatnya posisi hamba pada Tuhan adalah ketika posisi sujud, dan posisi itu adalah posisi yang sangat mustajabah. Habis sabri wassalah, langsung lanjut, terakhir langsung dilanjutkan atau selesai? Selesai mau nih. Sebelumnya aslinya itu harusnya sampai Bani Israil. Itu beberapa ada sisa ayat, sisa 1 ayat, dan kita lanjutkan besok insya Allah. Dan saat itu 5.50, kalau dijangkau 5.50, terbit 5.42 ditambah 16 menit jadi 5.58, sisa 8 menit menuju sholat isyraq. Monggo barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, monggo. Jadi orang belakang wawasan. Kalau ini bagai itu dolek mangan, enak makan atau cari makanan yang enak sih? Enak makan, baru dolek makanan. Tujuannya mencari rezeki itu enak makan atau makan enak? Jawabannya sudah dijawab sama tukang parkir kemarin. Jadi kalau kemarin pergi sama Kaji Rahman ini ke Ampel nyari makan, dari menu yang enak, jadi keliling-keliling ternyata banyak itu. Akhirnya Kaji Rahman ini ngajak ke tukang parkir, orang Madura. Ini orang Madura pintar. Ketika Kaji Rahman nanya, ada makanan yang enak di sekitar sini, apa enak? Terus kata tukang parkirnya pakai bahasa Arab. Namanya Pak, nikmatul akli indal ju, Pak. Nikmatul akli indal ju, Pak. Jadi gini, nikmatul akli indal ju. Nikmatnya makan itu ketika lapar. Jadi nggak perlu mencari
makan enak. Terus cukup lapar dari makan apa enak. Ini baru minggu kemarin semua malaikat Jerman dari makan dan jawabannya sangat mengkagetkan dan itu tidak diterjemahkan oleh dia. Mungkin karena kita pakai peci, dan mungkin tukang parkir itu tahu bahwa saya ini kayaknya tahu bahasa Arab. Akhirnya tukang parkirnya itu mengeluarkan bahasa Arab. Jadi Mas itu pun di mana makanan yang enak di sekitar sini? Mas jawab, Pak nikmatul akli indah itu Pak. Itu dah gitu. Terima kasih nasihatnya, terima kasih nasihatnya karena kenikmatan makan itu ketika lapar. Jadi enak makan atau makan enak. Itu benar enak makan. Kalau makanan enak, kolesterol terus gulanya atau ketika enak. Jadi enak makan ketika lapar. Ini ada tambahan malah ini masih ada waktu 5 menit. Taman itu karena saya sebenarnya tiga enak makan itu tergantung keadaan. Kalau memang sakit atau warisnya jalur waris saya, ini waris mah nggak enak jadi enak. Oh gitu. Ini masih lorong yang makan enak ya seberasa. Jadi bukan masalah makan enak atau tidaknya. Sebenarnya diri kita. Oh ini diwaras kok. Diwaras tadi baru makan terasa enak. Nanti itu ya enak. Gitu. Semua dia itu juga enak. Pokoknya pas dulu ya. Jadi Jangan nomor dia. Barang enak campur jangan kunci. tapi tidak sempurna ini semua makanan enak pas kondisi enak juga. Masalah apa sempurna. Mengenai sholat, sholat itu termasuk jihad apa tidak? Karena banyak waktu itu dipanggil oleh azan oleh Allah itu banyak orang yang tidak menghiraukan pas panggilan itu termasuk jihad apa tidak? Pertanyaannya sholat termasuk jihad atau tidak? Kalau jihad secara syariat Islam artinya punya arti yang spesifik, ada punya arti yang umum. Artinya bahwa kalau jihad secara spesifik yang dikenal dalam Islam, yang banyak disinggung dalam hadis, jihad ini berjuang melawan orang-orang kafir yang melawan Islam. Jadi tidak semua orang kafir wajib kita perangi. Ada kriteria tersebut. Contoh orang kafir yang menyerang kita, artinya kafir harbi, kafir yang berperang, yang menyerang kita, maka kita wajib jihad atas dia, saling melawan, dan itu pun peraturan jihad itu sangat ketat sekali. Yang pertama tidak boleh membunuh wanita, yang kedua tidak boleh menyakiti anak kecil, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak fasilitas. Itu banyak sekali. Hadis langsung Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi berperang melawan orang kafir, itu anjing-anjing, hewan-hewan yang dilalui oleh pasukan Kanjeng Nabi Ridwan itu tidak merasa tersakiti. Fasilitas tetap ada, tumbuhan tetap ada. Ini termasuk jihad yang sesuai dengan Islam secara spesifik. Jadi spesifik. Tapi jihad tersebut secara spesifik juga berkembang artinya. Contoh kalau dulu beternak kuda perang kan beda dengan kuda perang, kuda balap, terus kuda hiasan. Itu banyak sekali. Kuda hiasan contoh kuda Amsterdam yang harganya 1 miliar ke atas, itu ya cuma kuda hiasan yang biasa dipakai sultan atau raja, jalannya sangat indah, tapi tidak cocok untuk buat perang, buat adu lari. Nah, dari kuda itu banyak acara. Kalau dulu salah satu sarannya jihad itu beternak kuda perang, maka sekarang sudah berbeda sarannya. Ya, sarannya adalah mendirikan lembaga-lembaga riset tentang atom, tentang teknologi persenjataan. Itu kita diingatkan untuk jihad, untuk mempertahankan agama, maka dinilai dengan jihad fisabilillah. Tapi jihad ini juga memiliki arti yang sangat luas. Artinya bahwa jihad dalam arti secara bahasa berjuang. Berjuang, jihad itu artinya berjuang. Jadi apapun untuk menghasilkan sebuah kebaikan disebut berjuang. Termasuk dalam hadis disebutkan tolakul halali jihadun. Ada hadis tolakul halali jihadun. Kerja mencari harta halal itu termasuk jihad. Masalahnya setara dengan jihad fisabilillah. Maka kita bekerja pun juga masuk kategori jihad. Kita kerja di kantor, kita kerja di pabrik, kita kerja becak, kita kerja tukang bangunan. Itu sebetulnya di mata Gusti Allah sama saja. Walaupun di mata manusia beda kastane iki
kerja dari dokter, ini dari arsitek gaji tinggi, ini pembisnis, direktur dan sebagainya, ini hanya tukang bangunan, itu hanya di mata manusia, tapi di mata Gusti Allah itu sama saja. Kalau memang niatnya bagus, kalau berhalal dan berhalal, maka termasuk jihad fisabilillah. Orang beca itu setiap kayuhannya, setiap dikayu mendapatkan pahala yang besar setiap kayuhannya. Atau umpama tukang bangunan, setiap mukul paku, setiap jalan kaki, setiap langkahnya benda ibadah di sisi Allah, dan satu kebaikan itu tidak diganjar dengan satu kebaikan, tapi minimal 10 kebaikan. Maka jihad ada dua, jihad yang bermakna bertempur dan itu secara spesifik, dan jihad bermakna luas. Mungkin kalau dikatakan sholat termasuk jihad apa enggak? Ya kalau secara makna spesifik tidak masuk. Jihad yang berperang membawa berperang orang kafir yang menyerang kita, atau berperang melawan Israel, orang-orang Palestina menyerang Israel, karena Israel memang menyerang Palestina, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Tapi kalau ibadah lain dikatakan jihad, itu karena jihad secara bahasa atau setidaknya pahalanya disamakan dengan jihad. Jadi kalau pertanyaan sholat jihad apa tidak? Dikatakan tidak karena kalau dilihat dari makna spesifik berjuang, berperang, mengatasnamakan Islam tersebut melawan orang kafir yang menyerang, maka sholat tidak dinamakan jihad. Tapi kalau dengan arti yang lebih luas, jihad bermakna berjuang di jalan Allah bermakna secara luas, maka sholat juga berjuang, maka mendirikan lembaga, mendirikan panti asuhan, mendirikan lembaga sosial dan sebagainya, termasuk kerja mencari hal juga kategori jihad dengan arti yang lebih luas. Allah Ta'ala alam. Isholat sudah masuk waktu isholat. Barang siapa, kalau ulang-ulangi terus nih, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran sampai terbitnya matahari setinggi tombak atau 16 menit setelah terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, sholat duha di awal waktu minimal 5 rakaat, maka dia mendapatkan pahala kehajatin wa umratin, seperti haji dan umrah tamatin yang sempurna. Kesempurnaan itu diulangi 3 kali oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ini sangat sahih. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Al-Fatihah.